Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrina Eka Putri, NIM 1814080037 dari jurusan Tadris IPA Fisika A. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS, yaitu tentang multimedia interaktif berbasis Android. Nah, yang pertama-tama yang akan kita lakukan adalah menginstal aplikasi yang sudah disediakan. Kita masuk kepada file yang sudah kita buat. Di sini sudah ada UAS Febrina Eka Putri Getaran Harmonis. Dan itu masih berbentuk file. Kita tekan. Maka akan muncul seperti ini. Lalu kita tekan install. Kita tunggu sebentar, maka akan tampil seperti ini. Jadi aplikasinya sudah dapat kita install dan bisa kita buka di HP kita. Kita bisa langsung tekan buka, namun kita juga bisa kembali ke layar HP kita. Karena sudah kita install tadi, maka otomatis aplikasi tersebut sudah ada di HP kita. Nah, mari kita lihat. Ya, ini adalah aplikasinya karena sudah kita install tadi. Kita bisa tekan tombol gerak harmonis ini. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini, yaitu aplikasi multimedia interaktif yang kita buat. Untuk menggunakannya, yang pertama kita akan tekan tombol tengah ini, maka akan mulai seperti layar yang dapat kita lihat ini. Selanjutnya kita tekan tombol start, maka kita akan dibawa ke menu utama. Pada menu utama ini terdapat 6 buah menu yang memiliki fungsinya masing-masing. Untuk melihat fungsi masing-masing, kita bisa tekan tombol yang pertama. Nah, itu merupakan petunjuk penggunaan. Pada petunjuk penggunaan ini, maka telah dijelaskan masing-masing fungsi dari tombol, yaitu home merupakan menu, gambar yang kedua merupakan kode indikator, ada profil, teori, kuis, keterkaitan ayat Al-Quran, video, dan petunjuk penggunaannya. Selanjutnya kita kembali ke home, kita tekan tombol kiri atas, maka kita akan dibawa kembali ke slide menu utama. Oke, selanjutnya kita coba tekan tombol profil. Maka otomatis kita akan dibawa ke slide penulis, yaitu Febrina Eka Putri, NIM 1814080037 dari jurusan Tadris IPA Fisika A. Selanjutnya kita kembali ke menu utama. Kita akan mencoba cek kompetisi dasar. Nah, di sini sudah ada dituliskan kompetisi dasarnya, yaitu menganalisis hubungan antara gaya dan getaran dalam kehidupan sehari-hari. Di sini juga sudah disediakan tombol next. Nah, maka akan keluar tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis gaya pemulih, periode, dan frekuensi pada ayunan bandul sederhana. Di sini juga sudah disediakan ada next, ada back. Kita tekan next, maka akan keluar tujuan pembelajaran yang kedua. Nah, selanjutnya kalau tombol back, kita akan kembali ke layar yang sebelumnya tadi. Oke, kita lanjut, tekan tombol home samping kiri atas. Maka kita akan kembali ke menu utama. Kita lanjut dulu ke tombol materi. Nah, maka kita akan dibawa ke
slide getaran harmonis ada materi 1, materi 2, materi 3, dan materi 4. Pada keempat materi ini, tombol-tombolnya juga akan berfungsi masing-masing. Baiklah, yang pertama kita coba ke materi 1. Getaran harmonis. Getaran harmonis sederhana atau GHS merupakan gerakan bolak-balik melalui titik keseimbangan dengan amplitudo, simbangan maksimum, dan frekuensi yang tetap. Getaran harmonis sederhana bersifat periodik. Dan di sini juga sudah dicantumkan sumbernya, yaitu Kamajaya, Ketut, dan Purnama, Wawan. 2009, siswa aktif dan kreatif belajar fisika untuk sekolah menengah atas Madrasah Aliyah kelas peminatan matematika dan ilmu-ilmu. Grafindo Media Pratama. Pada slide ini juga sudah di sampingnya juga sudah diterakan materi selanjutnya. Kita akan lanjut ke materi 2. Nah, pada materi 2 ini adanya konsep getaran harmonis. Pasti kamu pernah mengayunkan sebuah bandul atau memakai pulpen yang menggunakan per di dalamnya, kan? Nah, ketika kamu amati, sebenarnya gerakan tersebut termasuk ke dalam getaran harmonis sederhana loh. Nah, kita bisa menekan tombol next. Nah, di sini juga sudah dijelaskan dan diterakan gambar dari ayunan bandul. Sebagai contoh, saat kita mengayunkan sebuah bandul, maka bandul akan bergerak secara bolak-balik melewati titik di tengah lintasan yang dinamakan sebagai titik kesetimbangan. Nah, berikut ini kita akan diberi penjelasan dalam mengenai getaran harmonis, yaitu pada materi ketiga. Kita akan tekan tombol materi 3. Nah, karakteristik getaran harmonis yang pertama adanya kecepatan. Kecepatan getaran harmonik sederhana dapat dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan A W kali cos kali WT. Selanjutnya, kita bisa tekan tombol next, yaitu adanya percepatan. Percepatan getaran harmonik sederhana merupakan perubahan kecepatan terhadap satuan waktu, di mana diketahui jika arah percepatan atau gaya yang bekerja pada gerak tersebut mengarah ke arah titik kesetimbangan yang berada di tengah. Next, persamaan. Percepatan pada getaran harmonik sederhana akan bernilai maksimum jika 90 derajat. Maka percepatan maksimum dapat dihitung menggunakan persamaan berikut ini. Next, T sama dengan periode sama dengan T per N. T besar merupakan periode, sedangkan T kecil merupakan waktu, sedangkan N merupakan getaran. Atau T sama dengan 1 per F. T merupakan periode, sedangkan F merupakan frekuensi. Periode merupakan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran. Next, frekuensi merupakan banyaknya getaran yang dilakukan oleh benda per sekon. Selanjutnya kita lanjut ke materi 4. Getaran harmonis ini memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu yang pertama gerakannya harus bolak-balik, yang kedua berlangsung secara periodik, dan yang ketiga adanya titik kesetimbangan. Yang keempat, gaya atau percepatan yang bekerja pada benda sebanding dengan besar posisi atau simpangan benda. 5. Arah gaya atau percepatan yang bekerja pada benda selalu mengacu pada titik kesetimbangan. http psikazone.com getaran harmonik. Teman-teman bisa menambah referensinya, lihat dari referensi yang bisa teman-teman tambahkan. Nah, materi 1, 2, 3, dan 4 sudah kita lihat. Namun kita juga bisa menambah wawasan dari video.
dan juga sudah dilampirkan. Kita akan tekan tombol atas bagian kanan, maka akan tampil video seperti ini. Kita bisa mengaktifkan suaranya, tekan tombol samping. Bermain ayunan, bagaimana ayunan itu bergerak? Ayunan itu bergerak secara teratur ke atas dan ke bawah, balik lagi ke atas dan ke bawah dengan harmonis, sampai hukum semesta membuat ayunan tersebut berhenti secara perlahan, disebabkan gesekan udara. Assalamualaikum anak-anakku yang hebat, bertemu lagi bersama Budur di channel PJJ Fisika. Kali ini kita akan mempelajari fenomena alam dan benda yang bergerak secara harmonis. Apa itu gerak harmonis? Orang yang bermain ayunan ke atas dan ke bawah secara teratur disebut sedang melakukan gerak harmonis. Nah, menurut kalian, selain orang yang bermain ayunan, apalagi kejadian atau benda yang bergerak harmonis? Bandul, Bu. Benar, Bu. Betul sekali. Bandul yang bergerak ke kanan dan ke kiri, kembali lagi ke kanan dan ke kiri disebut gerakan harmonis. Pegas pada shock breaker di kendaraan berayun naik turun lalu naik lagi dan turun lagi disebut gerakan harmonis. Jadi, apa yang dimaksud gerak harmonis? Gerakan yang teratur, gerakan yang berulang, gerakan yang harmonis. Ya, semua benar. Gerak harmonis adalah gerak yang selaras atau teratur. Teratur berarti terjadi tidak sekali, tapi berulang-ulang dengan gerakan yang sama. Kanan kiri, atau atas bawah. Gerak itulah yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Anak-anakku yang hebat, coba amati gambar gerak bandul berikut ini. Gerak bandul berulang-ulang melalui lintasan yang sama, yaitu A, O, B, O, A. Mengulang lagi dengan gerakan yang sama, dengan waktu yang sama, dari A, O, ke B, O, balik lagi ke A. Waktu yang diperlukan untuk bergerak satu lintasan penuh, dari A balik ke A, selanjutnya namakan periode. Sedangkan banyaknya lintasan yang terjadi tiap detik selanjutnya dinamakan frekuensi. Sekarang Ibu beri contoh ya. Misalnya ada seorang anak bermain ayunan. Lalu temannya menghitung banyaknya pengulangan lintasan untuk bergiliran setiap 10 kali berayun. Jadi mereka biar bisa bergiliran. Nah, ternyata dengan dihitung 10 kali berayun itu, anak tersebut menghabiskan waktu 5 menit. Nah, sekarang berapa periode dan frekuensi ayunan anak tersebut? 10 kali ayunan butuh waktu 5 menit. Waktunya berapa lama? Setengah menit. Nah, dalam satuan internasional, setengah menit itu adalah kali 30 detik. Nah, berarti periode ayunan tersebut adalah 30 detik. Ya, berarti rumusan untuk periode seperti apa? T sama dengan waktu yang diperlukan untuk N kali berayun dibagi banyaknya ayun, banyaknya N. Oke, tadi sudah periode. Lalu sekarang bagaimana dengan frekuensi? Ingat dulu, definisi frekuensi itu apa? Banyaknya ayunan yang terjadi atau yang dihasilkan dalam waktu 1 detik. Tadi 1 kali berayun 30 detik. Kan periodenya tadi 30 detik. Berarti kan artinya 1 kali berayun adalah 30 detik. Nah, sekarang dalam waktu 1 detik berapa kali berayun? Iya, betul sekali. Hanya 1/30 kali ayunan. Artinya tidak, sangat kecil sekali ya. Karena 1 kali berayun butuh waktu 30 detik. Berarti 1 detiknya hanya menghasilkan 3 ayunan. Nah, misalnya frekuensinya bagaimana? F sama dengan 1/T. Bagus. Anak-anakku main ayunan. Bisa kita lihat pada YouTube, yaitu dari Ibu Nur Hayati.
Selanjutnya kita akan ke menu ayat yang berkaitan pada materi. Ayat yang berkaitan dengan gerak harmonis. Materi kita adalah tentang getaran harmonis atau gerak harmonis. Contohnya adalah gempa. Gempa merupakan salah satu bentuk dari sebuah getaran. Sesungguhnya Allah SWT berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fakadzabuhu fa'akhadhatshumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Yang artinya, maka mereka mendustakan Syuaib, lalu mereka ditimpa gempa yang dahsyat, dan jadilah mereka mayat-mayat yang berkelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka. Surat Al-Ankabut ayat 37. Kita bisa tekan tombol next, maka akan keluar penjelasan selanjutnya. Materi kita adalah tentang getaran harmonis. Contohnya adalah gempa. Gempa merupakan salah satu bentuk dari sebuah getaran. Sebagaimana pada surat Al-Ankabut ayat 37 ini menjelaskan bahwa tanpa berpikir panjang mereka mendustakannya, menolak ajakan Nabi Syuaib, dan terus berbuat kerusakan. Antara lain melakukan kejahatan ekonomi dengan mengurangi takaran dan timbangan. Maka sebagai akibat kedurhakaan itu mereka ditimpa gempa yang dahsyat dan menghancurkan. Lalu jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Nah, pada ayat ini sudah dijelaskan bahwa getaran harmonis ini berkaitan dengan gempa. Karena gempa biasanya berayun atau bergetar bolak-balik. Seperti itu juga dengan getaran harmonis, yaitu pada bandul yang bergerak bolak-balik. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus melakukan segala perintah Allah SWT dan meninggalkan segala larangnya agar nantinya kita bisa terhindar dari segala musibah, seperti gempa yang memiliki getaran dahsyat. Mudah-mudahan kita selalu mendapat perlindungan dari Allah SWT. Penjelasan ini dapat referensinya dari http://www.tokopedia.com Al-Quran Al-Ankabut ayat 37. Kita bisa kembali ke menu home. Yang terakhir adalah kuis. Nah, pada kuis ini kita tekan tombol kuis. Selamat mengerjakan kuis. Kita tekan tombol start. Nah, pada ini kita tekan kita akan menjawab pertanyaan satu dari ada 5 soal. Misalnya kita tekan B. Ternyata salah. Selanjutnya kita tekan A. Betul. Selanjutnya soal selanjutnya salah. Kita bisa mencarinya terlebih dahulu, tetapi ini kita coba-coba saja. Nah, di sini kita bisa melihat hasil. Tadi kita hanya betul 2 dan kita mendapat poin 4. Dan di sini ada ulasannya, ada jawaban yang betulnya. Selanjutnya dan ada tombol sebelum. Nah, di sini ada di samping kanan atas ada 3 garis. Di sini kita akan dibawa ke soal yang 5 tadi. Nah, sekian penjelasan aplikasi multimedia interaktif tentang getaran harmonis. Untuk kembali, kita akan bisa tekan tombol kembali. Dan di sini sudah ditanya apakah kita yakin akan keluar, maka tekan OK. Nah, kita akan kembali ke layar awal HP kita.
Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.